Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri, SPD Guru SMA Negeri 2 Lubus Kaping, sekaligus Ketua Komunitas MGMP Biologi Kabupaten Pasaman. Selama 17 tahun mengabdi, saya menyadari bahwa tantangan terbesar bukan lagi soal fasilitas fisik yang memadai, namun bagaimana melawan zona nyaman pedagogis, melawan kurangnya kemandirian inovasi guru dan kecenderungan terjebak dalam rutinitas. Bukan sekedar melangkah, ini adalah perjalanan jiwa yang menantang lautan, dari satu pulau ke pulau lain di Kepulauan Mentawai. Namun, semangat kepeloporan mengantarkan saya melintasi batas geografis demi satu misi yang membara, menyemai benih-benih kurikulum merdeka. Di setiap ombak yang saya hadapi dan di setiap dermaga yang saya singgahi, saya bukan hanya membawa materi ajar, melainkan sebuah gagasan untuk membebaskan potensi. Dan betapa indahnya bisa bertemu, belajar, serta berbagi pengalaman dengan guru-guru hebat di Mentawai. Merayakan keberagaman dan membangkitkan kemandirian para pendidik di garis terdepan. Melalui jembatan asa yang terhubung oleh semangat kolaborasi, kami bersama-sama menembus batas geografis dan psikologis, membuktikan bahwa dedikasi adalah kompas terbaik dan bahwa pendidikan yang relevan dapat tumbuh subur dimanapun, sejauh ada guru-guru yang berani berlayar dan murid-murid yang siap mengarungi masa depan. Semangat kepeloporan ini telah mengantarkan langkah kaki saya sebagai narasumber kegiatan onboarding ITF Ruang Guru di Kabupaten Sarmi, Papua. Esensi komunitas belajar adalah satu jiwa korsa, di mana setiap guru, baik dari Pasaman hingga Papua, berikrar untuk saling mendukung, berbagi, dan maju bersama. Selanjutnya, bekal dan pengalaman dari penjuru negeri ini akan saya transformasikan menjadi aksi nyata yang dimulai dari hal terkecil, yakni perubahan di kelas. Kali ini akan saya jelaskan dengan menggunakan model STAR. Situasi krusial yang saya hadapi adalah minat belajar dan ketidakmerataan hasil belajar yang masih rendah karena pendekatan satu ukuran untuk semua masih mendominasi. Mengapa kelas belum merayakan keberagaman bisa dari faktor guru maupun siswanya sendiri. Tantangan yang dihadapi berakar pada 3 isu, yakni kegagalan mengakomodasi gaya belajar, rendahnya keterampilan abad 21, serta asesmen yang tidak komprehensif. Untuk mengatasi stagnasi ini, saya merumuskan solusi trilogi inovasi pembelajaran biologi, perpaduan antara diferensiasi, media interaktif, dan asesmen autentik. Saya meyakini praktek ini mampu menumbuhkan kemandirian baik pada siswa maupun guru. Berikut aksi nyata. Sebagai guru biologi, saya percaya kelas adalah laboratorium potensi. Untuk topik DNA dan RNA yang kompleks, saya hadirkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan proyek PJBL. Setiap siswa bebas merancang dan membuat model DNA RNA sesuai minat dan gayanya. Bukan sekadar merakit, mereka berkolaborasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkreasi, mengembangkan seluruh keterampilan abad 21 yang esensial. Dan lihatlah hasilnya, wajah-wajah bahagia penuh kebanggaan. Pembelajaran biologi kini hidup bermakna dan mampu merayakan setiap keunikan. Melalui asesmen autentik, saya percaya pada pilihan dan potensi unik setiap individu. Dengan rubrik yang transparan, kami tidak hanya menilai hasil, tetapi merayakan kemandirian siswa untuk bersinar di jalannya masing-masing secara objektif dan komprehensif. Pemanfaatan kuisis mampu memberikan umpan balik instan, memicu refleksi diri, dan secara mandiri mendorong siswa menguasai materi biologi. Refleksi yang saya dapatkan adalah dampak trilogi inovasi sungguh nyata. Nilai siswa melonjak dan yang lebih penting minat mereka pada biologi kini membara, menghadirkan kelas yang penuh gairah belajar. Selanjutnya, inovasi di kelas yang telah saya lakukan tidak boleh berhenti di gerbang sekolah. Sebagai Ketua MGMP Biologi Kabupaten Pasaman dengan 14 SMA di bawah naungan, tantangan terbesar saya adalah mobilisasi paradigma. Dari 35 anggota terdaftar, hanya 25 yang aktif. Sisanya 10 guru yang pasif. Khawatir diferensiasi melipat gandakan beban kerja mereka.
Di komunitas MGMP Biologi Pasaman, aksi nyata kami mewujud dalam sosialisasi intensif, pembelajaran berdiferensiasi, dan perubahan dari pola pikir tetap menuju pola pikir bertumbuh, mengatasi kendala geografis dengan pelatihan daring. Pembelajaran mendalam ini melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogis, ya. Jadi di sini unsur-unsurnya satu, adanya keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, kami membangun ekosistem kolaboratif yang transformatif, di mana setiap anggota diberi kesempatan yang sama untuk tampil dan saling berbagi praktik baik yang bisa diadopsi oleh anggota lainnya. Pagi, siang, malam. Di saat mereka fokus, kita lanjut saja. Tapi di saat kita lihat mereka sudah tidak fokus, itu di saat kita berikan SPT. Terobosan berikutnya, penguatan kompetensi penulisan hingga pendampingan intensif publikasi ilmiah bersama narasumber dari kampus Unimed, hingga praktik mendalam di laboratorium. Semua demi menumbuhkan kemandirian, inovasi, dan semangat berbagi di setiap guru. Dampak nyata ini paling baik diceritakan oleh mereka sendiri. Silakan saksikan testimoni dalam bentuk foto dan video dari para guru hebat MGMP Biologi Pasaman. Dari skeptisisme awal yang kini berubah menjadi keberanian, mencoba diferensiasi hingga adopsi model PJBL DNA RNA, serta praktik langsung di laboratorium tanpa rasa ribet. Runtuhnya tembok psikologis fixed mindset juga terlihat dari meningkatnya kesadaran diri untuk aktif menghadiri MGMP. Kesaksian mereka menegaskan bahwa setiap siswa kini merasa dihargai dan kualitas pembelajaran biologi melonjak jauh lebih baik. Ini bukan sekedar testimoni, melainkan bukti nyata keberanian untuk berinovasi dan semangat kolektif untuk melahirkan dampak positif di setiap kelas. Dan sebagai validasi eksternal, testimoni dari Ibu Dr. Selvia Dewi Pohan, MSI, dosen biologi Unimed menegaskan bahwa kepeloporan ini telah memecahkan dinding psikologis di komunitas, menunjukkan bahwa guru daerah pun mampu menggerakkan pengembangan karir secara mandiri. Beliau menyebutnya sebagai model kepemimpinan yang harus ditiru oleh semua komunitas belajar di Indonesia. Kesimpulannya adalah, perjalanan trilogi inovasi mengajarkan kami bahwa kenyamanan dan fasilitas bukanlah jaminan mutu pendidikan. Yang terpenting adalah kemauan guru untuk berinovasi secara mandiri. Sejatinya, kepeloporan adalah tentang memberdayakan setiap guru di sekeliling kita, karena komunitas belajar adalah jantung dari perbaikan mutu. Sejak 2019, komunitas belajar biologi Pasaman teguh mengemban visi mewujudkan guru biologi yang berkompeten, unggul, adaptif, dan berprestasi. Kami bukan sekadar komunitas, melainkan laboratorium transformasi. Terbukti dengan lahirnya 1 fasilitator, 2 guru penggerak, dan 1 pengajar praktik dari rahim kami. Komunitas ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Kami adalah bukti nyata kemandirian dan kepeloporan, menginspirasi setiap guru untuk terus bertumbuh. Rekan guru yang saya banggakan, pengabdian adalah sebuah kehormatan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan inspirasi ini. Semoga kita semua terus menjadi katalis perubahan.